Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan ke-27. Pada kali ini saya langsungkan untuk pertemuan 27 sampai 28 Bapak Ibu Fundraising. Kita akan mempelajari mengenai CSR Fundraising. CSR sendiri atau bisa dikatakan sebagai Corporate Social Responsibility atau bisa disebut dengan tanggung jawab sosial, atau bisa dikatakan juga sebagai suatu konsep bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial kepada lingkungan sekitar. Nah, kemudian apa saja sih yang harus kita siapkan untuk CSR Fundraising? Yang pertama itu kita harus menemukan calon donatur perusahaan. Nah, kita harus mengenali profil perusahaan. Caranya, kita harus mengumpulkan data perusahaan besar yang ada di kota Anda, yang ada di kota Bapak Ibu, dikumpulkan terlebih dahulu data-data perusahaan besar yang ada di sana. Kemudian kita juga bisa bertanya ke dinas perindustrian atau kekenalan yang mungkin relasi Bapak atau Ibu yang kerja di dinas perindustrian. Kemudian biasanya perusahaan-perusahaan besar itu sudah mempunyai anggaran untuk CSR dan juga sudah memiliki program-program CSR juga. Nah, kemudian kita menawarkan ke perusahaan. Gimana sih caranya kita untuk menawarkan ke perusahaan itu? Yang pertama, kita harus cari orang terdekat atau kenalan yang bisa menghubungkan dengan divisi sosial atau divisi CSR perusahaan. Nah, biasanya kalau memang perusahaan tersebut tidak ada divisi khusus untuk CSR, biasanya kita nanti akan ditunjukkan ke HRD. Biasanya HRD yang menghandle mengenai CSR. Kemudian setelah bertemu, minta izin untuk memberikan program CSR. Nah, ketika kita bertemu dengan PIC CSR, kita jangan serta-merta langsung menyodorkan proposal kemudian kita pulang. Sebaiknya kita harus menyampaikan niat kita. Yang pertama, kita ingin kerjasama mengenai CSR. Kita presentasikan terlebih dahulu, mungkin kurang lebih 3 menit, 2 menit sudah cukup jika memang dirasa PIC CSR tersebut atau HRD ada kepentingan seperti itu. Nah, kemudian setelah kita memberikan proposal tersebut, jangan lupa kita tawarkan opsi lain. Misalkan, Bapak Ibu, bagaimana jika kita buatkan program CSR Al-Quran untuk warga sekitar, seperti itu. Karena biasanya perusahaan yang menerapkan CSR itu dia lebih berkeinginan untuk di masyarakat sekitar untuk menaikkan citra perusahaan. Jadi alangkah lebih baiknya juga kita tawarkan kepada HRD-nya terlebih dahulu. Namun jika HRD-nya menghendaki programnya yang sudah tertera di proposal, tidak mengapa Bapak Ibu Fundraiser. Nah, kemudian yang kedua, mengemas proposal program. Untuk mengemas proposal program, yang pertama tentunya kita harus mencantumkan profil Yayasan Amal Online Mandiri, kemudian dasar pemikiran CSR, nama program dan sasaran program, kemudian untuk tujuan programnya itu apa, keunggulan programnya, dokumentasi program-program sejenis sebelumnya. Nah, untuk dokumentasi program-program sejenis sebelumnya ini sangat dibutuhkan karena itu bisa menciptakan trust calon donatur atau perusahaan kepada yayasan kita. Jangan lupa juga kita cantumkan testimoni donatur di program-program sejenis sebelumnya. Karena testimoni ini nantinya yang paling akan ditonjolkan atau paling akan dilihat, yang paling akan dirasakan juga oleh perusahaan. Nah, jangan lupa cantumkan alur pengajuan, verifikasi, penggalangan donasi oleh relawan, distribusi dan juga sampai dokumentasi. Kemudian kita cantumkan juga 5 alasan berdonasi di Yayasan Amal Online Mandiri. Nah, mungkin dari kredibilitasnya, kita amanah, data driven kita, seperti itu. Nah, kemudian kita cantumkan juga benefit untuk perusahaan. Benefit untuk perusahaan yang pertama adalah placement logo perusahaan. Nah, untuk placement logo ini bisa kita cantumkan juga di mushaf Al-Qur'annya. Kemudian kita cantumkan juga di public expose, sehingga para donatur dan juga penerima manfaat mengetahui bahwa perusahaan tersebut bekerja sama dan juga bersinergi bersama Yayasan Amal Online
Mandiri. Kemudian kita juga plasma informasi kerjasama ke jaringan donatur kita atau ke jaringan donatur Yayasan Amal Online Mandiri sebanyak 23.000 lebih donatur yang telah bersinergi bersama Yayasan Amal Online Mandiri. Nah, jangan lupa kita juga cantumkan ucapan terima kasih. Kemudian untuk penutup, kita jangan lupa kasih kontak person relawan, QRIS, nomor rekening, website, dan juga media sosial Yayasan Amal Online Mandiri. Nah, untuk proposalnya nanti saya share di grup Bapak Ibu relawan. Nah, kemudian kita poin ketiga adalah mendesain presentasi CSR. Untuk mendesainnya itu yang pertama, materi diringkas dari proposal program CSR. Jadi kita tampilkan poin-poinnya saja. Kita lebih banyak ke interaksi kepada calon donatur kita atau calon perusahaan yang ingin bekerja sama dengan kita dalam program CSR. Nah, yang kedua, tonjolkan tentang kredibilitas Yayasan Amal Online Mandiri, tonjolkan tentang kebutuhan Al-Quran pondok pesantren yang harus dipenuhi, kemudian tonjolkan juga tentang manfaat besar program untuk perusahaan. Kemudian yang keempat, persiapan penawaran CSR. Mungkin yang harus kita siapkan adalah kita menyiapkan seragam CSR dari Yayasan Amal Online Mandiri, itu nanti kami sediakan. Kemudian kita menyiapkan name tag atau kartu tanda pengenal. Kemudian kita siapkan juga proposal CSR-nya. Kemudian jangan lupa kita mempelajari profil perusahaan dan juga orang yang akan kita temui. Mungkin kita sekilas dulu mengetahui informasi mengenai beliau, apa yang beliau suka, apa yang beliau tidak suka, sehingga ketika kita nanti berkomunikasi, kita bisa berkomunikasi dengan baik dan nyambung. Nah, jangan lupa kita harus simulasi dan latihan percakapan CSR sebelum hari penawaran CSR. Kemudian kita berpenampilan rapi, sopan, percaya diri ketika penawaran CSR. Karena look atau pertama kali first impression seseorang adalah dilihat dari penampilannya Bapak Ibu fundraiser. Kemudian yang ketujuh, tawarkan untuk presentasi CSR lebih lanjut setelah proposal diterima. Sehingga ketika proposal sudah diterima oleh HRD, jangan lupa kita memfollow up. Maaf Bapak atau Ibu HRD, sekiranya kapan kita diberikan kesempatan untuk memaparkan program kerjasama kami, seperti itu. Sehingga ketika HRD menerima proposal dari kita, jangan sampai proposal itu hanya diterima saja, tapi kita harus meminta waktu untuk memaparkan program kerjasamanya. Kemudian poin kelima ada presentasi CSR. Nah, untuk presentasi CSR yang pertama, kita jangan lupa ucapkan salam dan perkenalan diri sebagai relawan Yayasan Amal Online Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu Fulana, saya Mila, relawan dari Yayasan Amal Online Mandiri. Seperti itu. Yang kedua, jangan lupa minta izin untuk memulai penawaran atau presentasi. Mohon izin Ibu, mohon memaparkan program-program yang akan kita kerjasamakan dalam program CSR. Kemudian yang ketiga, sampaikan isi proposal atau isi presentasi PowerPoint dengan tenang, terstruktur, dan meyakinkan. Nah, yang keempat itu, tonjolkan hal-hal yang perlu ditonjolkan dan dijelaskan lebih detail. Nah, untuk dalam poin keempat ini, mungkin kita bisa tonjolkan mengenai dampak sosial dari program CSR yang kita kerjasamakan. Kemudian yang kelima, beri kesempatan audiens untuk bertanya. Mohon maaf Bapak atau Ibu, dari hasil pemaparan presentasi yang sudah kami paparkan mengenai program CSR, apakah ada yang ditanyakan? Kemudian yang keenam, jawab pertanyaan dengan singkat, benar, dan meyakinkan. Yang ketujuh juga, ucapkan terima kasih kepada audiens dan permintaan maaf jika banyak kekurangannya. Kemudian yang kedelapan, minta izin untuk follow up program CSR selanjutnya. Nah, setelah kita presentasi, alangkah lebih baiknya kita menyampaikan juga atau kita memfollow up kembali. Mohon maaf Bapak atau Ibu, sekiranya terkait program CSR, kapan ya Bapak Ibu waktu terbaik untuk kita follow up kembali?
Kemudian yang keenam kita ada follow up. Nah, follow up ini ada 3, Bapak Ibu fundraiser. Yang pertama, follow up program yang ditawarkan ketika CSR. Nah, follow up program ini yang dimaksudkan adalah mohon maaf Bapak Ibu, untuk program CSR ini apakah Bapak Ibu berkenan untuk program lainnya? Misal untuk CSR di sekitar perusahaan, jika Bapak Ibu berkenan, nanti kami dengan senang hati buatkan programnya. Itu yang pertama, kita mau-follow up program. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mau-follow up untuk kapan diagendakan atau kapan diberikan hari terbaik untuk presentasi kembali, seperti itu. Kemudian yang kedua ada follow up menjadi donatur tetap di setiap hari Jumat. Nah, untuk menjadi donatur tetap di setiap hari Jumat, ini kita ada 2 opsi ya Bapak Ibu fundraiser. Yang pertama, ketika perusahaan sudah menyetujui kerjasama CSR, bisa kita tawarkan kembali untuk menjadi donatur tetap di setiap hari Jumat. Nah, kemudian di opsi yang kedua ini, ketika perusahaan tidak menyetujui kerjasama CSR, bisa kita berikan opsi juga atau bisa kita alihkan untuk menjadi donatur tetap setiap Jumatnya melalui program rutin infak karyawan. Nah, sehingga di setiap hari Jumat itu di perusahaan tersebut mempunyai program rutin, kita arahkan untuk mempunyai program rutin yang mana semua karyawannya itu ikut bersinergi atau berpartisipasi untuk menjadi donatur tetap di Yayasan Aman Online Mandiri. Kemudian kita edukasikan bahwa infak tersebut menjadi sarana membiasakan diri untuk bersedekah dan harta yang diinfakkan bukan untuk kami, melainkan untuk syiar kebaikan dalam mendukung santri penghafal Quran dan mencetak guru tahfidz di daerah masing-masing. Kemudian yang ketiga, follow up dan pengenalan program-program donasi yang lain. Untuk yang ketujuh, kita ada kunci sukses CSR. Untuk kunci sukses CSR yang pertama, berdoa, berikhtiar, dan bertawakal. Dan juga jangan lupa kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kita juga harus rajin bersedekah juga untuk memotivasi orang lain untuk bersedekah. Ingatkan kebutuhan perusahaan tentang CSR, bahwa CSR sudah diatur dalam peraturan pemerintah strip 05/MBU/2007. Kemudian yang ketiga, penuhi kriteria lembaga donasi yang standar dan dicari untuk program CSR. Kebutuhan CSR perusahaan. Nah, kebutuhan CSR perusahaan itu yang pertama, kewajiban yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Permen BUMN yang sudah saya sampaikan tadi. Yang kedua, implementasi good corporate government atau tata kelola perusahaan. Kemudian social impact, citra perusahaan, tanggung jawab stakeholder perusahaan dan masyarakat. Kemudian audit CSR. Kriteria lembaga donasi yang dicari untuk program CSR. Tentunya yang pertama, kredibilitas lembaga, kemudian jumlah donatur dan juga pertumbuhannya, kemudian program-program yang inovatif, kemudian data driven atau pendekatan yang berfokus pada data, kemudian tokoh yang terlibat itu bisa influencer atau pembina yayasan. Nah, untuk pembina yayasan biasanya itu ustadz-ustadz kibar, kemudian wilayah jangkauan public expose yang kita update di setiap bulannya. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung materi untuk hari 27 sampai 29 ini. Kemudian kami menugaskan Bapak Ibu fundraiser untuk membuat dan mengusulkan strategi CSR fundraising yang efektif menurut Bapak atau Ibu fundraiser. Terima kasih untuk hari ini. Semoga materi yang kami sampaikan menjadi bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.